Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika hari ini tidak ada makanan sama sekali di rumah? Bukan karena diet, bukan karena lupa makan, tapi karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Fakta ini masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, dunia melalui program Sustainable Development Goals menetapkan tujuan kedua, yaitu Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Di video ini kita akan membahas apa itu Zero Hunger, kebutuhan kelembagaan untuk mendukungnya, apa saja yang dibutuhkan untuk menurunkan angka kelaparan, dan aturan seperti apa yang harus dibuat agar masyarakat tidak sampai kelaparan. Segmen 1. Apa itu Zero Hunger? Zero Hunger adalah tujuan global untuk memastikan semua orang, kapanpun dan dimanapun memiliki akses terhadap makanan yang cukup aman dan bergizi. Tujuan ini tidak hanya soal tidak lapar, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, gizi yang baik, pertanian berkelanjutan, dan pengurangan pemborosan makanan. Organisasi seperti Food and Agriculture Organization menjadi salah satu lembaga utama yang mengawal isu ini secara global. Segmen 2. Kebutuhan kelembagaan untuk Zero Hunger. Untuk mencapai Zero Hunger, tidak cukup hanya program bantuan makanan, harus ada kelembagaan yang kuat. Beberapa kebutuhan kelembagaan penting adalah 1. Pemerintah yang terkoordinasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus bekerja dalam satu sistem data dan distribusi pangan. 2. Lembaga ketahanan pangan, misalnya Badan Pangan Nasional, yang bertugas mengatur stok pangan, menstabilkan harga, menjamin distribusi ke daerah rawan pangan. 3. Kolaborasi dengan petani dan UMKM pangan agar produksi pangan tidak hanya besar, tapi juga merata. 4. Sistem data yang akurat, data kemiskinan dan rawan pangan harus real time agar bantuan tidak salah sasaran. Segmen 3. Apa yang dibutuhkan untuk menangani Zero Hunger? Untuk menurunkan angka kelaparan, ada beberapa hal penting. 1. Peningkatan produksi pangan, teknologi pertanian modern, irigasi yang baik, dan bibit unggul. 2. Distribusi pangan yang merata. Masalah utama sering bukan produksi, tapi distribusi. 3. Pengurangan food waste. Banyak makanan terbuang padahal masih layak konsumsi. 4. Perlindungan kelompok rentan seperti keluarga miskin, anak-anak, lansia, dan daerah terpencil. 5. Pendidikan gizi karena Zero Hunger bukan hanya kenyang, tapi juga sehat. Segmen 4. Aturan dan kebijakan yang diperlukan. Agar masyarakat tidak sampai kelaparan, negara perlu regulasi yang kuat. Seperti yang pertama, kebijakan stabilisasi harga pangan. Segmen 4. Aturan dan kebijakan yang diperlukan. Agar masyarakat tidak sampai kelaparan, negara perlu regulasi yang kuat seperti 1. Kebijakan stabilisasi harga pangan agar tidak naik turun ekstrim yang merugikan masyarakat miskin. 2. Regulasi cadangan pangan nasional. Pemerintah wajib punya stok pangan darurat. 3. Subsidi untuk petani kecil agar produksi tetap berjalan dan petani tidak rugi. 4. Undang-undang ketahanan pangan yang mengikat semua pihak untuk menjamin akses pangan sebagai hak dasar manusia. 5. Aturan pengelolaan limbah makanan. Restoran dan industri makanan bisa diarahkan untuk mendonasikan makanan layak konsumsi. Segmen 5. Penutup, kesimpulan, dan ajakan. Zero Hunger bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya makanan bukan sekedar kebutuhan, tapi hak dasar setiap manusia. Jika kita bisa mengelola pangan dengan baik, memperkuat kelembagaan, dan membuat kebijakan yang tepat, maka dunia tanpa kelaparan bukan hal yang mustahil. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.